Mereka cukup melakukan amalan sederhana, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang luar biasa. Mereka membaca doa 5 yang mereka minta sebelum tidur, lalu kemudian mereka wafat atau mereka meninggal pada malam itu, maka orang tersebut tergolong kepada orang-orang yang fitrah, orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan kajian seri perjalanan akhirat, yaitu tentang proses sakaratul maut. Sebelum ini telah kita sampaikan beberapa pembahasan, yaitu tentang doa-doa agar dimudahkan untuk proses sakaratul maut, dan doa-doa ketika memejamkan mata jenazah atau orang yang telah meninggal, atau doa-doa ketika menurunkan jenazah ke liang lahat. Doa-doa ini merupakan di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang doa merupakan silah, merupakan senjata bagi orang beriman. Ketika mereka tidak memiliki senjata, tidak memiliki alat untuk menaklukkan sesuatu, maka doa adalah senjata yang paling ampuh yang dapat digunakan oleh orang beriman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini, tema yang kita angkat masih sekitar proses sakaratul maut, yaitu tentang bagaimana cara atau apa amalan agar kita meninggal dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Suci, bersih adalah suatu keadaan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya di setiap saat. Ketika manusia dahulu terlahir ke dunia ini, tidak ada dosa, tidak ada salah yang mereka bawa. Mereka itu suci, bersih, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir adalah fitrah. Fitrah artinya bersih, suci. Ibarat kertas, belum ada coretan, belum ada warna sama sekali, betul-betul murni bersih. Maka ketika manusia itu tumbuh dewasa, mereka pun hidup dan berinteraksi dengan banyak orang, maka di situ kertas yang putih tadi sedikit demi sedikit tergores. Perlahan kertas itu mulai menghitam. Maka betapa banyak yang dulunya lembaran kehidupan seseorang bersih, tidak ada noda, karena begitu banyaknya dosa, kesalahan yang ia lakukan, maka noda itu semakin hari semakin banyak, sehingga kertas yang putih itu menjadi hitam legam. Maka oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak ingin hambanya yang dulu datang ke dunia ini, yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak ingin ketika hamba itu bertemu kembali kepadanya, hamba itu dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan membawa dosa. Yang Allah inginkan adalah hamba tersebut membawa segudang pahala, yaitu agar nanti pahala itu dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kami mengajarkan satu doa. Doa ini kita baca sebelum tidur. Ketika kita ingin beranjak tidur,
bersiap-siap untuk tidur, maka kita pun dianjurkan untuk membaca beberapa doa. Misalnya doa tidur, Bismikallahumma amut wa ahya, dan doa-doa yang lainnya. Maka di sini doa khusus yang dibaca sebelum tidur, yaitu riwayat dari Bara' bin Azib. An Bara' ibni Azib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita, apabila engkau datang, madja'aka, tempat tidurmu, fatawadda, maka berwuduklah, wudu'aka lis-shalah, seperti wuduk engkau akan melaksanakan ibadah solat. Summa taji', lalu kemudian berbaring, ala syikkika al-aiman, yaitu dari arah kanan, yaitu miring ke arah kanan. Summa, lalu kemudian kul, ucapkanlah." Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah perintahkan kita ketika kita hendak tidur, terlebih dahulu dianjurkan untuk berwuduk. Wuduk seperti wuduk kita solat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh telinga, dan membasuh kaki. Lalu kemudian sesudah itu kita pun diperintah untuk berbaring menghadap kanan, sembari meletakkan tangan di bawah pipi, yaitu tangan dijadikan sebagai bantal. Lalu kemudian ketika itu kita pun berdoa. Ini doanya, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Jadi disebut wajhi adalah wajah. Jadi serahkan wajah maknanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan wajah di sini karena dalam diri seorang yang paling dikenal dan yang mudah dikenal adalah wajah. Ketika kita mengenali seseorang, pertama kali yang kita lihat adalah wajahnya. Maka teks hadis bermakna wajah di sini adalah diri, yaitu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu. Wa fawattu amri ilaika, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu, yaitu urusan dunia dan urusan kehidupan, urusan kematian, keluarga, harta, dan semua yang kita miliki, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita akan tidur atau ketika kita tertidur, tidak ada kuasa kita untuk menjaga harta tersebut, menjaga keluarga tersebut, menjaga rumah kita dan sebagainya. Bahkan nyamuk yang datang pun tak mampu kita tepis, tak mampu kita halau. Maka begitu lemahnya manusia ketika dalam keadaan tidur. Maka dalam hal ini kita serahkan, fawattu amri ilai, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu ya Allah. Wa alja'tu zahri ilaika, dan aku sandarkan punggungku ini, bermakna aku berbaring, zahri ilaika ragbatan, yaitu dalam harapan kita adalah terbangun kembali dari tidur, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ragbatan wa rahbatan, dalam keadaan harap dan cemas. Kenapa cemas? Bisa jadi ketika tidur Allah panggil kita untuk selama-lamanya. Lalu kemudian ragbatan wa rahbatan ilaika, yaitu harap dan cemas kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat berlindung. Wala manja, tidak ada tempat keselamatan minka darimu kecuali illa ilaika, kecuali hanya kepadamu ya Allah. Allahumma amantu, ya Allah, aku beriman kepadamu, bi kitabikal ladzi anzalta, dengan kitab yang engkau turunkan, yaitu kitab suci Al-Quran. Kita mengimani kitab suci Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, sebanyak 114 surat, terdiri dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Lalu kemudian
wa bi nabiyikal ladzi arsalta, dan aku pun beriman dengan nabi yang engkau utus. Jadi nabi yang engkau utus maknanya Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Bagi orang beriman tidak boleh mengimani hanya Nabi Muhammad saja. Mereka wajib, atau bagi orang beriman wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Anzalta wa bi nabiyikal ladzi arsalta, dan beriman kepada nabimu. Nah, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 5 yang kita minta. Yang pertama, aslamtu wajhi ilaika, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Wa fawattu amri ilaika, aku serahkan segala urusanku kepadamu ya Allah. Yang ketiga, wa alja'tu zahri ilaika, aku sandarkan punggungku ini kepadamu. Maknanya berserah diri juga. Yang keempat, wa bi kitabika anzalta, kitab Al-Quran yang engkau turunkan. Yang kelima, wa bi nabiyikal ladzi arsalta, dan kepada nabi yang engkau utus. Kalau seorang membaca 5 doa ini, apa ganjaran yang mereka dapat? Apa karunia dan keistimewaan yang mereka peroleh? Maka Rasulullah SAW menyambungkan doa ini. Beliau katakan, fa in mutta, andai engkau wafat, andai engkau meninggal pada malam itu, min lailatika fa anta alal fitrah, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Suci, bersih. Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata agama Islam itu agama yang sangat-sangat mudah sekali. Agama yang sangat terbuka. Agama yang sangat memberikan pilihan kepada penganutnya. Mereka cukup melakukan amalan sederhana, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang luar biasa. Mereka membaca doa 5 yang mereka minta sebelum tidur, lalu kemudian mereka wafat atau mereka meninggal pada malam itu, maka orang tersebut tergolong kepada orang-orang yang fitrah, orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Karena kata Rasulullah, waja'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, sebab akhir dari ucapan orang tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Karena dia mengakhirkan ucapan terakhirnya itu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Maka sederhana sekali, cukup kita membaca doa tersebut sebelum tidur, lalu kemudian Allah panggil kita, Allah wafatkan kita ketika tidur, maka kita menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Maka mari, apabila kita mampu membaca doa ini, kita amalkan sebelum tidur. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita ini dengan penutupan yang baik. Ketika seorang itu meninggal dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, maka termasuklah mereka kepada orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Husnu artinya kebaikan, al-khatimah artinya penutup, yaitu penutup yang baik. Karena yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah pada penutupnya. Al-a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan pada penutupnya. Kalau penutupnya daripada amal seseorang itu adalah penutupan yang buruk, su'ul khatimah, maka sengsara dan merana di alam barzah dan di alam akhirat. Di perjalanan berikutnya akan mendapatkan kesulitan-kesulitan. Tetapi apabila orang itu menutup usianya dengan husnul khatimah, penutupan yang baik, maka perjalanan berikutnya alam kubur dan alam akhirat akan bahagia dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita ulangi doa ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawattu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta
wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.